Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'du. Hadirin siswa-siswi SMP Plus Baitur Rahman yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Dalam kondisi COVID-19 ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar ya meskipun di rumah. Jadi jangan jadikan alasan karena COVID-19 ini kita malas belajar. Kalian yang ada di rumah jangan main game, jangan main TikTok, jangan kebanyakan main. Gunakan waktu kalian ketika di pagi hari untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, kayak contohnya sekarang, Pak Ade akan menyampaikan materi melalui channel YouTube ini khusus pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Kurdis. Nah, buat kalian yang belum share, buat kalian yang belum subscribe, belum komen, belum like, belum share, silahkan di subscribe. Tapi jangan diunsub. Subscribe untuk supaya kalian tahu video-video selanjutnya dari pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Kurdis. Oke? Siswa-siswi SMP Plus Baitur Rahman yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Nah, melalui channel YouTube ini kalian harus simak baik-baik tentang materi bab 2. Sebenarnya bab 2 itu sudah dirangkum sama kalian, tapi belum dibahas sama Pak Ade. Nah, kali ini Pak Ade akan membahas sedikitnya materi dari bab 2 khusus untuk kelas 7 ya. Khusus untuk kelas 7, kalian buka buku kalian masing-masing LKS bab 2 halaman 26. Halaman 26 bab 2. Nah, di situ kalian bisa lihat dong, apa judul dari bab 2 itu? Kekuasaan dan rahmat Allah. Nah, dari judulnya juga sudah jelas. Kekuasaan artinya kuasa Allah dan rahmat Allah. Kalian bisa lihat, di situ ada gambar apa? Di situ ada gambar tata surya, keindahan alam, alam semesta berada dalam sebuah trompet atau sengkala besar. Nah, ini kalian lihat gambar ini, di situ ada gambar planet-planet. Ada planet Merkurius, ada planet Jupiter, ada bumi, ada matahari dan lain sebagainya. Dan itu merupakan kekuasaan Allah. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab 2 ini akan menerangkan sedikitnya tentang Quran surat Asy-Syams. Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dari surat yang ke-91. Kalian tentu bisa dong. Kalian tentu bisa hafal dong surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai 10. Baik, Bapak akan bacakan Quran surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Nah, itu Arabnya yang sudah Pak Ade bacakan. Artinya kalian baca sendiri. Di situ buka halaman 28. 28 di situ ada artinya. Dari arti yang pertama, ayat kedua sampai ayat ke-10 kalian baca aja supaya mempersingkat waktu. Terus selanjutnya, nah pada penjelasan ayat ini kalian simak baik-baik.
Jangan di skip, jangan ditinggalkan, apalagi ditinggalkan channelnya. Kalian harus tahu penjelasan Quran surat Asy-Syams surat yang ke-91 ayat 1 sampai 10. Penjelasan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ini, surat Asy-Syams itu diturunkan di kota Mekah. Kenapa diturunkan di kota Mekah? Karena titik-titik. Nah, kalian jawab. Nggak bisa jawab ya, ya udah Pade aja yang jawab. Surat Asy-Syams ini diturunkan di kota Mekah karena surat ini termasuk ke dalam kategori golongan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Suratnya pendek, ayatnya pendek-pendek, maka itu termasuk surat Makkiyah. Makanya diturunkan di kota Mekah. Nah, dalam surat Asy-Syams ini Allah menggunakan 3 pasang makhluknya sekaligus yang dipakai untuk bersumpah, yaitu matahari dan bulan, siang dan malam, serta langit dan bumi. Tuh. Matahari dan bulan siapa yang menciptakan? Allah. Dan siang dan malam siapa yang menciptakan? Allah. Langit dan bumi siapa yang menciptakan? Allah. Kalian yang ada di rumah, kalian bisa lahir ke dunia, siapa yang menciptakan? Allah. Jadi semuanya di alam semesta ini yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan siapa-siapa, tapi Allah yang menciptakan. Kalau misalkan ditanya, di mana sih Allah itu? Kalian bisa lihat, tuh adanya pohon kelapa, itu adanya Allah. Karena pohon kelapa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Lanjut. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari dan bulan apabila mengiringinya. Nah, pasangan matahari dan bulan. Matahari dan bulan ini terbit dan sinarnya mulai meninggi kira-kira setombak saat kita disunahkan untuk melaksanakan sholat duha. Dan hukumnya sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan. Jadi sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka dijadikan sumpah oleh Allah. Demikian juga bulan yang mengiringi matahari yang cahayanya merupakan pantulan cahaya matahari. Kata tali yang artinya mengiringi menurut ahli tafsir Al-Faruq menjelaskan bahwa bulan menyerap cahaya matahari kemudian memantulkannya ke bumi dan pantulan ini terus berputar hingga bertemu pada titik sama saat keduanya, yaitu matahari dan bulan berhadapan sehingga menjadi bulatan penuh yang biasa kita disebut bulan purnama. Bukan bulan purnomo, tapi bulan purnama. Nah, jadi pada ayat pertama ini Allah mencontohkan yaitu matahari. Nah, adanya matahari terus dan bulan. Nah, kenapa sih ketika kita dalam kondisi malam itu ada bulan dan bulan itu bercahaya? Nah, cahaya bulan itu sebenarnya menyerap dari sinar matahari sampai terus berputar, diserap sama bulan. Ketika malam, barulah bulan mengeluarkan cahayanya itu. Cahayanya dari mana? Dari matahari. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mah dalam Quran surat Asy-Syams ini menyadarkan kita untuk selalu bersyukur. Untuk selalu bersyukur ketika kita lagi siang. Kadang orang itu gini, ketika lagi siang, aduh panasnya. Nah, ketika lagi misalkan hujan, aduh kenapa sih hujan terus? Tuh, itu orang yang suka mengeluh. Ketika lagi panas, dia kepanasan ngeluhnya. Ketika lagi hujan, dia kedinginan ngeluhnya. Pengennya apa sih manusia? Nah, kan itu. Seharusnya kita itu bersyukur. Ketika hujan datang, alhamdulillah. Ketika misalkan panas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kita selalu bersyukur sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Nah, artinya siang apabila menampakkannya dan malam apabila menutupinya.
Pasangan malam dan siang, tetapi dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebut siang dan malam. Ada siang, pasti ada malam. Ada malam, pasti ada siang. Siang akan terlihat terang, sepadan dengan permulaan sumpah ini, yaitu matahari terbit terus mulai meninggi sehingga dapat mengusir kabut-kabut pagi. Dan kegelapan malam pun perlahan hilang, sama sekali dengan menjadi terang. Demikian juga dengan adanya malam datang kembali, maka keadaan yang terang benderang tersebut akan sirna tertutup oleh hitam, oleh kegelapan malam. Itulah kekuasaan Allah. Kenapa sih Pak? Ketika lagi siang, lagi enak-enak siang, cepet amat waktu itu, larut malam, masuk malam. Ya kita itu seharusnya sebagai hamba Allah, makhluk yang ada di bumi, jangan mengeluh, jangan memikirkan soal itu. Kita seharusnya, tugas kita bersyukur. Adanya siang, bersyukur. Adanya malam, bersyukur. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah, siang, ketika waktu siang kita gunakan untuk main game, itu artinya tidak bersyukur. Waktu siang itu kita gunakan untuk main game, apalagi TikTok. Nah, awas buat kalian anak-anak milenial zaman sekarang, jangan main TikTok, jangan kebanyakan main games. Soalnya banyak sekali orang-orang gila yang diberitakan di televisi itu karena dia tangannya itu getar-getar sendiri bekas main games. Makanya Pak Ade mah jarang main games. Bahkan nggak pernah di HP pun nggak ada aplikasi-aplikasi games. ML, Mobile Legends segala macem lah pokoknya itu. Jadi ketika waktu siang kita manfaatkan, orang yang bijak bisa memanfaatkan waktu siang. Siang digunakan untuk mencari nafkah buat bapak kalian. Siang digunakan untuk belajar buat kalian yang sedang menonton channel ini. Ya itu digunakan untuk belajar, menuntut ilmu. Waktu malam dipergunakan untuk tidur, istirahat artinya. Nah jadi itu, orang yang bisa memanfaatkan waktu, ya ini, mensyukuri waktu siang dan malam. Karena waktu siang itu diciptakan oleh Allah. Waktu malam diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk manusia itu beristirahat. Buat kalian yang suka begadang, jangan begadang kalau tiada ada gunanya. Kayak judul lagu Roma ya jadi. Nah jadi itu, buat kalian siswa-siswi SMP Plus Baitur Rahman, itu penjelasan ayat kedua. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Jadi di situ Allah mencontohkan adanya siang dan malam. Yang ketiga, was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Artinya, dan langit serta pembinaannya dan bumi serta penghamparannya. Pasangan langit dan bumi, luas langit yang seolah-olah tiada batasnya. Emang langit itu luas, nggak ada batasnya. Dan tak ada yang tahu kecuali Allah. Tuh, Allah yang tahu. Jadi kalian itu jangan sotoy.com. Kalau misalnya ditanya berapakah luas langit, 160 juta kilometer. Itu mah sotoy.com. Jadi di sini tuh Allah yang tahu. Dialah yang membuat dan menjadikannya dengan tanpa tiang penyangga namun sangat kokoh. Coba langit itu buatan manusia. Coba yang begitu luas, yang begitu indah, tidak ada tiang coba. Enggak jatuh ke bumi, enggak. Itulah kekuasaan Allah dan ciptaan Allah. Kalau ciptaan manusia mah udah rusak. Jadi kita harus bersyukur. Siapakah yang sanggup membuatnya demikian? Enggak ada yang sanggup terkecuali Allah. Pasti akal sehat akan menjawab demikian juga Allah memilih bumi sebagai tempat tinggal manusia. Bumi siapa yang menciptakan? Yaitu Allah. Buat kalian yang ada di bumi, sama Pak Ade juga ada di bumi. Buat kita yang ada di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bersyukur. Kita harus mengingat kekuasaan Allah. Dengan mengingat kekuasaan Allah, begitu juga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya.
Lalu Allah dalam surat Asy-Syams ini bersumpah dengan makhluk ciptaan yang lain, yaitu jiwa. Sehingga dalam surat Asy-Syams ini Allah menyebut 7 makhluk dalam bersumpah, yaitu matahari, bulan, siang, malam, dan langit, dan bumi, dan jiwa. Nah, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Nikmat Allah itu di atas yang 6, matahari, bulan, malam, dan langit, bumi, bisa dirasakan oleh jiwa manusia. Siapa manusia? Ya kita. Dengan nikmat tersebut seharusnya membuat manusia selalu bersyukur kepada Allah. Kan ada lagunya bersyukur itu. Bersyukur kepada Allah. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi itu lagunya. Bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita tinggal pilih mau bersyukur apa mau kufur. Kalau bersyukur akan ditambah. Kalau kufur maka kita akan mendapat azab dari Allah yang sangat pedih. Barang saya bersyukur, kita bersyukur dikasih jajan sama orang tua setiap hari 2.000 misalkan, ataupun 5.000. Ya mungkin anak zaman sekarang 5.000. Kalau Pak Ade zamannya dulu 1.000. Jadi buat kalian harus bersyukur meskipun 5.000 dikasih sama orang tua. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Nah, ketika kita misalkan makannya sama terasi, itu harus bersyukur. Alhamdulillah. Makannya sama tempe goreng doang. Alhamdulillah. Makannya sama ikan peda. Alhamdulillah. Jadi harus perbanyak alhamdulillah, alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini adalah segala puji bagi Allah. Itu bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita dikasih nikmat sehat. Banyak orang yang sakit di sana, ada di rumah sakit, lagi pada tepar, lagi pada kesakitan di rumah sakit, ada yang dioperasi dan lain sebagainya. Kita masih sehat, kita seharusnya bersyukur kepada Allah karena masih diberi nikmat sehat. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara. Mata dikasih nikmat mata, penglihatan. Kita harus gunakan mata kita untuk kebaikan. Nikmat pendengaran, maka kita harus gunakan pendengaran kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Nikmat berbicara, maka kita harus menggunakan nikmat berbicara ini untuk berbicara hal-hal yang positif. Jangan ngegibah, jangan ngomongin orang, ya. Ya meskipun sedikit-sedikit Pak, saya mah kadang kebiasaan ngegibah. Kadang gibah itu hobi saya. Masa ngegibah hobi? Bukan hobi, itu mah kebiasaan. Nah kebiasaan itu, kebiasaan buruk, harus dirubah dengan kebiasaan-kebiasaan baik buat kalian yang ada di rumah. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan melalui channel YouTube ini. Nah, mudah-mudahan kalian itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Tapi Bapak ingatkan lagi, ketika kalian menonton channel ini jangan lupa subscribe. Jangan diunsub. Kalau diunsub Allah Maha melihat. Jangan diunsub, terus di-subscribe terus. Pokoknya kalau perlu sebarluaskan sampai negara asing pokoknya mah. Jadi untuk mendukung channel ini kalian harus subscribe, jangan diunsub, di like, di share. Nah ketika sudah di subscribe sebagai bukti fisiknya, nah nanti itu dapat nilai tambahan tuh. Di subscribe, di screenshot. Nah di screenshot kirim di Japri di WA Pak Ade. Oke? Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk materi Kurdis hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari Pak Ade pribadi. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.